Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit nasihat dari tetamu kita kepada akhina al-Ustadz Khairil Anam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tamu mulia kita Al-Habib Ridha bin Uthman Al-Idrus, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan panjang umur, bisa berdakwah meneruskan dakwah daripada kakek beliau, amin Allahumma. Kepada guru kita yang mulia Al-Ustadz Omar beserta akhi yaitu Al-Ustadz Sultan, Ustadz Fauzi, Ustadz Yasir, lama tidak ketemu ini, dan semua ustadz-ustadz yang hadir, wabil khusus orang tua daripada Al-Ustadz Omar. Semoga beliau-beliau semua diberi kesehatan zahir batin, panjang umur, dimudahkan segala urusannya dan diberkahi semua gerak-geriknya di dalam dakwah mengikuti para guru-guru beliau, wabil khusus Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi disebutkan oleh Ustadz Fauzi betapa kita semua itu jika beramal masih banyak hal-hal yang bisa membatalkan amal kita, diantaranya tadi riya, pamer, belum ujub, bangga diri, dan seterusnya. Andaikan penyakit-penyakit hati itu dihitung satu persatu, maka tidak akan pernah bisa habis saking banyaknya. Lebih banyak daripada penyakit badan. Kalau penyakit badan mati selesai, penyakitnya juga ikut mati. Akan tetapi kalau penyakit hati orang itu mati, maka akan tambah sengsara dan tersiksa. Naudzubillah min. Karena itu penyakit hati yang begitu banyak tidak terhitung itu, kita jika hadir di majlis yang semacam ini, majlis yang musalsal, yang tersambung dari guru ke guru, khususnya majelis dari guru kita Al-Ustadz Omar, dari guru beliau Al-Habib Omar, yang mana musalsal terus ke atas hingga baginda Rasulullah Muhammad SAW, adalah cara tersingkat dan cara terkuat di dalam membersihkan hati bagi orang-orang yang mau hadir dengan khusyuk dan ikhlas di majelis yang semacam ini. Bagaimana tidak, hadirin hadirat, suatu ketika Sayyidina Mu'ad itu pernah diceritai oleh Rasulullah SAW tentang bahayanya penyakit hati ini, yang mana saat itu, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW menerangkan di dalam hadis yang begitu panjang itu, ada hamba Allah yang dia ibadahnya diangkat oleh malaikat hafadhah ke langit pertama. Kemudian di langit pertama diperiksa, ada sombong, ada iri, ada apa. Kalau ada penyakit-penyakit itu maka ditolak.
Ada yang berhasil tembus langit pertama, langit kedua ditolak. Ada yang tembus langit ketiga sampai langit ketiga diperiksa ditolak. Ada yang tembus 1, 2, 3, 4 sampai langit keempat ditolak karena masih ada penyakit hati yang bersarang di hati hamba yang beramal tersebut. Sampai Rasulullah menceritakan di kitab Bidayatul Hidayah dan juga disebutkan Imam Ghazali di kitab Ihya, itu ada seorang hamba yang amalannya begitu besar, luar biasa, lebih terang daripada terangnya matahari, sampai-sampai seluruh malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mereka semua mengiring, mengarah amalan tersebut untuk dibawa ke atas ke Iliyin sebagai simbol bahwasanya amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala yang memeriksa, maka apa firman Allah Subhanahu wa taala, innahu lam yuridni bihadzal amal. Wahai para malaikatku, kalian semua tidak tahu bahwasanya hambaku itu beramal sedemikian hebatnya ini. Yang dia inginkan bukan ridhoku. Yang dia inginkan dari amalannya ini bukan mencari ridho dan pahala kedekatan kepadaku. Di hatinya masih ada penyakit-penyakit hati, maka lempar amalan ini ke orang tersebut, fa'alaihi la'nati, aku melaknat orang tersebut, na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai Sayyidina Mu'ad di akhir hadis itu menangis terseduh-seduh, dan beliau ketika meriwayatkan hadis ini pun menangis. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, anta Rasulullah, kalau engkau wahai Nabi, engkau adalah utusan Allah, engkau kekasih Allah, pasti selamatnya. Tapi kaifa ana, bagaimana dengan aku? Aku seorang Mu'ad, orang biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat, iqtadi bi ya Mu'ad, ikuti aku wahai Mu'ad. Bahkan hadirin hadirat, ada amalan seorang hamba itu komplit, ibadah, puasa, semuanya komplit, bukan hanya yang wajib, yang sunnah dia lakukan. Bahkan dia bihulukin hasan, dia pun punya akhlak yang baik, lengkap sempurna ini. Punya ibadah yang hebat luar biasa, punya akhlak yang luar biasa bagusnya, tapi masih ditolak sama Allah. Sayyidina Mu'ad nangis, loh ini ya Rasulullah, ada orang punya amal, punya akhlak lengkap masih ditolak sama Allah. Maka Nabi ngomong, iqtadi bi ya Mu'ad, ikuti aku wahai Mu'ad. Wa in kana fi amalika naqsun, walaupun di dalam amalmu masih ada kekurangan. Maknanya apa hadirin? Ikuti aku. Loh, bukankah orang yang ibadah itu sudah ngikuti Nabi? Orang yang ibadah sholat fardu ya ngikuti Nabi. Orang yang ibadah sholat sunnah ya jelas ngikuti Nabi. Orang yang akhlaknya bagus ya jelas ngikuti Nabi. Kok masih nggak diterima sama Allah? Iqtadi, ikuti aku wahai Mu'ad. Artinya apa hadirin? Ikuti Rasulullah dari jalurnya Rasulullah. Guru saya pernah mengatakan, la yasil ila hadratillah illa min hadratir rasul, wa la yasil ila hadratir rasul illa min hadratis syekh. Kata Habib Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Al-Sigaf, semoga beliau panjang umur sehat walafiat, beliau pernah mengatakan tidak akan pernah orang itu bisa sampai kepada Allah kecuali melalui pintunya, yaitu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan tidak akan pernah orang itu sampai ke Rasulullah kecuali melalui pintunya, yaitu para guru-guru yang menyambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya majelis yang semacam ini hadirin. Kalau kita mengandalkan amal kita seperti apa hadirin? Sholat kita 5 menit, yang khusyuk mungkin 1 detik hadirin, mungkin tidak ada 1 detik, setengah detik. Semuanya amalan kita banyak kekurangan, belum isi hati kita ini penuh dengan penyakit hadirin. Akan tetapi kalau kita punya sambungan dengan guru yang punya guru, punya guru hingga Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau-beliau semua. Sehingga kita sebetulnya tidak layak diterima oleh Allah, tapi ternyata kita murid dari beliau-beliau. Oh, ini muridnya si fulan, itu kekasih Allah, maka terima dia. Ibarat orang ditilang polisi hadirin. Oh, ini anaknya presiden, udah lewat. Oh, ini punya hubungan sama jenderal, udah lewat. Tidak jadi ditilang hadir, padahal kita melanggar tapi dibebaskan, disuruh terus. Kenapa? Karena punya sambungan sanad ke jenderal, sanad ke presiden. Begitu juga kita hadirin dalam meniti ridho Allah. Perjalanan kita di akhirat ini jauh lebih ngeri dan lebih banyak halangannya hadirin.
maka kita butuh sambungan sanad kepada para guru-guru yang mana mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur terutama masyarakat di sini ada majelisnya, majelis daripada guru kita Ustadz Umar. Ini adalah kesempatan besar untuk menyambung kepada beliau melalui pintu beliau sehingga nyambung ke Habib Umar dan terus ke Rasulullah. Itu yang kita handalkan hadirin. Karena itu Habib Ali mengatakan, kama qol man lam yakun lahu syekhun arifun, man lam yakun lahu syekhun arifun makin marrat hayatuhu wa huwa ma'dud minal muflisin. Kama qala Habib Ali Al-Habsyi, barang siapa yang dia itu tidak mempunyai guru yang arif, orang soleh yang punya sambungan ke Rasulullah, maka dia tetap menjadi orang rugi dan seluruh hidupnya akan terlalui dalam kerugian kalau dia tidak punya sambungan dengan guru-guru yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini yang kita andalkan. Majelis yang semacam ini bukan hanya sekedar duduk-duduk, tapi majelis ini kita duduk di hadapan guru kita sama dengan kita duduk di hadapan guru-gurunya beliau, dan seakan-akan kita duduk di hadapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambungan sadari sanad seperti rantai yang terus nyambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita andalkan hadirin. Kita tidak punya amal, kita tidak punya apa-apa. Yang kita punyai kalau kita bisa menyambung kepada guru-guru kita, kita ikut kepada guru-guru kita dan mendapatkan syafaat pertolongan daripada guru-guru kita yang mana mereka adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa benar-benar menyambung dengan guru-guru kita dan benar-benar kita termasuk orang-orang yang dibebas tanpa hisab. Tidak usah dipakai periksa-periksa. Kita muridnya Ustadz Umar, Ustadz Umar muridnya Habib Umar terus. Maka kita insya Allah akan jadi orang yang selamat dengan ini semua hadirin. Jalankan yang wajib, jalankan perintah Allah. Setelah itu perkuat sambungan seperti ini hadirin. Karena ini yang jadi andalan kita hadirin. Setelah kita melakukan yang wajib. Karena sanad ini benar-benar ibarat rantai yang sambung menyambung. Tidak akan bergerak rantai yang di ujung sini kecuali yang ujung juga akan bergerak dan ujungnya sana adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita benar-benar dijadikan murid-murid daripada beliau-beliau semua, dan kita benar-benar dijadikan orang-orang yang bersambung, yang punya sanad dari guru ke guru hingga Rasulullah, dan menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Semoga kita bisa istiqomah di majlis yang semacam ini. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadamani wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairal jaza atas nasihat taujihah daripada guru-guru kita.